buat adik-adik Gen Z yang mengalami kesulitan dalam suatu pergaulan ya. Nah, ada beberapa simptom dari uh, ADHD atau ADHD di mana gejala-gejala ini bisa kalian lihat atau sedulur-sedulur semua lihat ketika ketemu dengan sedulur yang lainnya yang mengidap hal ini. Nah, sebenarnya ADHD itu ada beberapa gejala, yaitu pertama adalah inattention symptom atau kemudian hyperactive symptom, dan ada beberapa gejala yang lainnya. Yuk kita bahas tentang inattentive symptom. Jadi seluruh kita kayaknya terlihat menyebalkan ya, mungkin ya, terlihat wah ini diajak ngomong nggak asik kayak ini, kayaknya nggak merhatiin, gue kayaknya ngomong nggak didengerin gitu ya. Nah seperti itu. Nah adik-adik Gen Z, teman-teman Gen Z ya, mungkin melihat gejala ini pada sedulur yang lain. Nah ayo kita bahas bareng tentang inattentive symptom dari ADHD. Nah tetap sambil ngopi, enak banget ya. Oke, kita bahas. Kemudian yang pertama adalah sedulur kita, saudara-saudara kita itu seringkali difficult to paying attention. Jadi sulit untuk memberikan perhatian ketika lu orang ngobrol atau saudara-saudara kita lagi ngobrol atau menerangkan sesuatu. Kayaknya dia habis itu nanya. Nah, tapi setelah lu ngejawab pertanyaannya dia tuh, ternyata dia nggak merhatiin, malah main HP atau gimana ya. Jadi kayaknya nggak memperhatikan, atau itu sebenarnya adalah kesulitan dia untuk paying attention. Nah gitu ya, beda ya, niat gak memperhatiin atau memang dia langsung mudah teralihkan oleh sesuatu, jadi kedistrak karena sesuatu. Nah sedulurku Gen Z, adik-adik Gen Z semua, kalau misalnya melihat hal ini, jangan langsung kamu ngejudge dia seperti apa ya. Mungkin ada satu mental illness yang dia rasakan saat ini. Nah kemudian yang kedua, dia itu mempertahankan perhatian juga susah. Paying attention susah, apalagi mempertahankan perhatian ketika suatu aktivitas. Jadi gampang sekali ke distract. Memperhatikan susah, mempertahankan perhatian juga susah. Nah, ada nggak sedulur kita yang seperti itu? Nah, makanya adik-adik Gen Z, kalau ada teman sedulur yang seperti itu, janganlah buru-buru kita langsung ngejudge dia ya, jangan ya. Tapi kita bantu ya, kita bantu supaya dia, atau kemudian kita kalau colek lagi, bro dengerin, dengerin, nah colek lagi, bro dengerin, sini fokus dulu. Nah lihat, kalau dia pegang HP, pegang handphone, taruh dulu bro, kita ngobrol. Nah gitu. Kemudian sepertinya kalau misalnya sedulur kita yang mengidap ADHD ini, dia itu kadang-kadang susah banget untuk mengikuti perintah. Nah, misalnya kita udah sepakat gini, nanti habis ini kamu lakukan ini, misalnya seperti itu. Atau nanti misalnya habis beli sayur, kamu beli bensin, misalnya seperti itu. Pasti ada, kalau misalnya ada 3 perintah nih, pasti ada salah satu yang miss. Nah, makanya harus dicatat. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang catatan juga bisa hilang. Gitu sedulurku ya. Jadi untuk following instruction dia agak susah. Nah itu pasti kita maklumin. Kalau kita tahu dia seperti itu, jangan langsung kita bersikapnya langsung, bro lu catat aja, catat misalnya, atau ditulis ya seperti itu. Nanti dia tinggal mengurutkan apa yang diberikan instruction itu, atau perintah atau bagaimana ya. Kemudian kadang-kadang meskipun dia niat memperhatikan, tapi karena mudah teralihkan, mudah terdistrak dengan sesuatu ya. Nah, dia terlihat seperti tidak memperhatikan ketika dia dikasih tahu. Jadi nyebelin ya. Jadi ketika kita ngasih tahu sesuatu dan ini penting buat dia, bukan buat kita, buat dia, padahal seperti tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan. Ya kan nyebelin ya, tapi it's okay. Itu gangguannya dia seperti itu ya. Nah, tapi kita perlu maklumin aja apa yang bisa kita
berikan agar dia berubah jadi baik gitu ya, atau semua kerjaan-kerjaan dia jadi beres, kita bantu aja. Karena kita cukup memaklumi bahwa hal itu memang bawaannya dia seperti itu, karena kita tahu bahwa ADHD itu salah satunya genetically ya, seperti itu. Nah, tapi sebagai kita yang ada di environment-nya, yang ada di sekitarnya dia, kalau kepengen sedulur kita itu lebih baik, ya otomatis kita kasih tahu, kita treat supaya dia bisa lebih baik dan beres semua kerjaan-kerjaannya dia, tugas-tugasnya dia, ya kita bantu lah ya gitu. Nah, ada lagi nih gejala nih yang nomor 5 nih, yang terkait dengan inattention atau inattentive symptom. Nah, yaitu sulit untuk mengatur sesuatu, atau mungkin dalam suatu organisasi seringkali ada trouble nih anak nih. Seringkali ada masalah nih, entah dia itu karena sering kedistrak sesuatu, entah miss dari salah satu instruction yang diberikan kepada dia. Nah, ini seringkali missnya di sini. Nah, kasihan banget kan saudaraku ya. Jadi jangan sampai dia jadi celaka atau dia jadi tidak beruntung karena perilakunya yang seperti itu dan dia sendiri tidak bisa mengendalikan hal itu. Nah, itu saudaraku ya. Nah, kemudian apalagi nih sedulur kita yang nomor 6 nih, terkait dengan sesuatu yang monoton dan membosankan, misalnya menulis kata-kata yang sama atau melakukan satu hal yang sama terus-menerus, dia sangat sulit untuk memulai sesuatu yang sangat terlihat membosankan. Nah, jadi konsistensinya itu akan sangat, benar-benar susah gitu ya untuk kita ajak konsen ke satu hal dan mengerjakan terus-menerus. Nah, itu sedulurku ya. Kasihan banget kan. Banyak kerjaan-kerjaan dia yang nggak selesai. Baru 60% udah selesai, udah ke distrak yang lain. Baru 70% dia sudah ke distrak hal yang lain. Nah, kasihan banget kan. Nah, maka dari itu kita bantu aja. Nah, karena dia nih miss attention, sedulurku, yang nomor 7 nih simptomnya bisa kita lihat. Seringkali dia kehilangan sesuatu. Entah pensil, entah bolpen, kadang-kadang mungkin handphone, atau mungkin duit ya. Karena hal itu, karena dia nggak konsen. Jadi ya segitulah, memang kehilangan sesuatu. Nah, yang nomor 8 nih simptom yang nggak enak, nih gejala yang nggak enak banget. Seringkali ke distrak itu ya, kemudian lupa. Nah, ini yang makanya teman-temannya lihat nyebelin, dan dia benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, bukan. Beneran lupa. Jadi gampang lupa. Nah, makanya kita mesti kasih order ke dia ketika kita bergaul sama sedulur kita yang seperti ini. Kita kasih catatan. Kasih catatan. Misalnya kita teks ke dia catatan beberapa hal yang mungkin dia harus lakukan. Kita list aja 1, 2, 3. Nah, besok kita ketemuan, kamu bawa A, B, C, D. Nah, seperti itu. Harus seperti itu. Kalau enggak, lupa. Nah, jadi sedulur semua, untuk bantu sedulur kita yang seperti itu, alangkah baiknya untuk memberi catatan. Oke sedulurku, supaya sedulur kita yang ini lebih baik ya, tidak terganggu banget dengan simptom ADHD-nya atau inattentive symptomnya, maka kita bantu seperti itu. Sering kasih catatan, sering ingetin, ya mesti agak cerewet sedikit ya, tapi jangan marah ya. Sedikit cerewet nggak apa-apa, tapi jangan marah ya. Kasih tahu supaya ya karirnya jadi lebih baik, kemudian kerjaan lebih baik ya. Jadi seperti itu. Nah, bantu nggak sedulur kita yang seperti ini? Ayo kita bantu dong ya. Oke sedulurku, kita bahas lagi untuk part yang ketiga. Next ya. Tulis di kolom komentar jika belum ngerti. Tetap waras dan gaspol, sehat selalu. Ngopi dong. Mari.